Ada apa ini? Umi Marwah. Umi pengaruhi ibu-ibu ini ya untuk memboikot saya tidak ikut pengajian di sini. Umi takut bersaing sama saya kan? Ya kan? Enggak, Bu. Ibu boleh aja ikut pengajian. Lagian nggak ada yang bisa melarang seseorang untuk menimba ilmu di masjid. Ayo masuk sama saya. Gak usah pegang-pegang. Saya alergi disentuh sama ustazah munafik. Katanya munafik, tapi kok minggir, gua juga. minggir. Sudah. Kita mulai aja ya. Mari. Iri dan dengki ada penyakit yang menggerogoti keimanan kita dari dalam. Seperti ada di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh semua sifat hasad, dengki atau iri hati itu, karena sesungguhnya sifat dengki itu bisa menghabiskan amal-amal kebaikan, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Itu dari hadis riwayat Abu Daud. Sifat dengki dan iri itu harus dijauhi oleh ibu-ibu, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melarang sesuatu, melainkan niscaya ada keburukan di dalamnya, dan tidaklah pula memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya. Umi Marwah, kamu menuduh saya iri dan dengki, iya? Hah? Saya protes keras. Ini nggak benar. Ini sama juga fitnah, tahu? Iya nih, mentang-mentang ngomong pakai pengeras suara, terus nuduh-nuduh kita gitu. Siapa juga yang nuduh Bu Laila? Kalau ngerasa berarti bener dong iri dan dengki sama Umi. Bener nggak ibu-ibu? Iya betul. Aja ngomong. Sudah ya. Sebaiknya kita lanjutkan aja. Pengajian apaan ini? Ceramahnya nyindir orang. Pergi. Ya udah pergi sono, paling juga muncul kembali. Iya mereka benci Mbak Umi, tapi dia rindu. Sudahlah ibu-ibu, sebaiknya kita lanjutkan aja ya. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Cari siapa? Ibu saya mana ya? Ibu kamu. Maksud kamu Bu Julaiha? Dia udah nggak di sini. Ini udah jadi milik saya. Karena ibu kamu nggak bisa bayar hutang dan bunganya. Terus ibu saya sama adik-adik saya di mana? Mana saya tahu? Cari aja sendiri. Kamu pasti anaknya ya? Yang udah nikah sama orang kaya, terus lupa sama ibunya? Cari sana ibu kamu di jalanan. Mungkin sekarang udah jadi gelandangan. Ya Allah, Ibu kemana Bu? Maafin aku baru bisa jenguk Ibu. Aku gak bisa jenguk Ibu karena Abang larang aku. Kenapa di saat aku bisa ketemu sama Ibu, ini semua malah terjadi ya? Allah, lindungilah Ibu dan adik-adik aku. Apa ini karma aku karena aku telah berbohong sama suami aku? Lindungilah Ibu dan adik-adik aku ya Allah. Mas kenal sama ibu ini nggak? Tahu pernah lihat nggak sama anak-anak ini? Wah, nggak lihat tuh Mbak. Lo lihat nggak? Yakin nggak pernah lihat Mas? Iya Mbak, nggak pernah. Yakin Mbak, Kita nggak pernah lihat. Makasih ya. Mana sih mereka ya Allah? Lindungilah mereka ya Allah. Aku lapar. Aku dari
Iya, Bu. Wah, itu ada orang yang buang sisa makanan. Ayo kita ambil. Tapi Bu, kita lapar. Nggak mau, Bu, tapi kita lapar. Ya Allah, betapa hancur hatiku melihat anak-anakku harus makan dari tempat sampah. Ayo kalian mau makan ini nggak? Ayo cepetan. Ya Kak. Ibu mau. Ibu mau nggak? Kalian aja yang makan, ibu masih kenyang ya. Maafin ibu, nak. Ibu gak bisa mencarikan kalian makanan yang lebih layak. Pak Badrun? Stop, Pak. Stop, Pak. Ada apa, Umi? Itu seperti ada yang saya kenal. Kamu tunggu sini ya. Umi, kenapa ada di sini, Bu? Saya keliling hutang, Umi. Saya diusir dari rumah. Sekarang kami gak punya rumah lagi. Kami lantangan, Umi. Astagfirullahaladzim. Ibu, kenapa ibu gak menghubungi saya? Gak minta tolong sama saya? Sudah, Umi. Saya udah datang ke rumah Umi, tapi saya diusir sama Abah. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Ibu kami pulang ya. Tapi Umi, nanti kalau saya ke rumah Umi, saya diusir Abah lagi gimana? Biar saya yang bicara sama Abah ya, Bu. Ayo kita ke rumah sekarang. Ayo. Mari ikut. Ayo, Bu. Ayo. Umi, saya takut sama Abah. Umi, saya takut diusir lagi. Nanti biar Umi aja yang bicara sama Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu. Aku cari-cari ibu. Aku takut ibu kenapa-napa sama adik-adiknya ibu di sini. Afifah, kenapa kamu lama gak pulang, nak? Ibu, maafin aku, Bu. Aku nggak bisa jenguk ibu. Abah ngelarang aku. Kenapa Abah dibawa-bawa? Kenapa Abah yang disalahin? Waduh, kenapa gembel-gembel pada tinggal di sini? Hah? Dibawa masuk ke sini? Suruh keluar. Abah nggak mau ketularan gatel nanti. Astagfirullahaladzim, Abah. Ibu Zuleha itu kan ibunya Afifah. Berarti dia itu mertuanya Abah. Seharusnya Abah itu menghormati dia seperti ibu sendiri, Bah. Udah, Mi. Udah jangan ngomong dulu, jangan banyak ngomong. Umi tuh kalau ngomong berisik, kayak kaleng rombeng, kayak radio rusak gitu loh. Abah jadi pusing dengernya. Pokoknya Abah nggak mau mereka di sini, ya. Sekarang usir deh. Abah nggak mau ketularan penyakit kulit apa nanti udah. Abah, aku mohon Abah, biarin ibu sama adik-adik aku tinggal di sini untuk sementara ya, Abah. Tinggal di sini? Aduh, bagaimana? Tinggal di sini? Emangnya ini panti sosial, tempat orang susah nginep? Bukan. Ini rumah Abah. Lagian kalau mereka tinggal di sini, tuh, 4. Kok 4 orang nambah tinggal di sini? Waduh. Jadi berapa Bapak? Abah biayanya nanti ya kan? Ya kan? Kalau masing-masing 100 orang aja itu 400.000 sehari. 400.000 itu 12 juta sebulan. 12 juta tuh. Bagaimana? Siapa yang mau bayar? Siapa? Hah? Siapa? Kalau itu biar Umi aja yang bayar. Lagian kalau Abah membiarkan Ibu Zuleha itu jadi gelandangan di jalanan, terus dilihat orang,
Abah itu kan mempermalukan diri sendiri. Masa sih Abah yang hidupnya sukses tega membiarkan Ibu Zulekha jadi gelandangan di jalan? Udahlah. Terserah. Memang susah hati Abah tuh, tau nggak? Punya bini 2, kerjaan yang lawan melulu sama laki. Tidak membuat Abah happy. Nanti Abah cari lagi satu bini yang bisa nyenengin hati Abah, yang bisa membuat Abah bahagia. Terserah. Hana, coba kamu bawa Ibu sama Nana ke kamar ya. Kamu kasih handuk sama sabun biar mandi dulu. Nanti biar Umi yang menyiapkan pakaian mereka. Iya Umi. Bu, yuk saya antar. Yuk. Afifah, maafin Ibu ya nak. Ibu sudah membiarkan kamu menikah sama Abah. Pasti kamu sangat menderita, Afifah. Maafin Ibu ya. Ibu, udah Ibu gak usah khawatir. Ini udah jalan takdirnya Afifah. Walaupun Afifah hidupnya sulit di sini, tapi Afifah masih bersyukur ada Umi, Ibu. Umi selalu jagain Afifah. Selain Umi, dulu ada Mas Rehan yang menjagaku, Bu. Tapi sekarang aku nggak tahu Mas Rehan di mana. Wah, ternyata mereka beneran di sini. Enak aja ya jam segini masih tidur. Udah numpang nggak tahu diri lagi. Lihat aja nih. Bangun! Malah enak-enakan tidur di sini. Nggak tahu diri udah numpang. Mumpung nggak ada pembantu di rumah ini, jadi kalian semua bantuin Umi beresin rumah ini. Cepat! Malah tidur. Kak Asma jahat. Nanti aku laporin sama Kak Afifah. Nak, jangan, nggak boleh ya, nggak boleh ngomong sama Kak Afifah. Nggak apa-apa, biarin. Kita juga memang harus tahu diri di rumah ini. Sekarang kita beres-beres ya, yuk. Ini embernya, pelnya di belakang, cepet ya. Cepet, Ibu, lama banget sih. Cepat. Kamu juga bangun, bangun. Bangun. Sana, bantuin Ibu kamu ngepel ya. Sana. Cepetan, aduh, lama banget sih bocah-bocah.